Dari sisi pengusaha ingin menjaga, memastikan bahwa oke, daya saing industrinya terjaga. Tapi dari sisi buruh, siapapun serikat buruhnya pasti ingin ada kenaikan dong. Pasti ada kenaikan yang diinginkan kawan buruh, tapi kita tetap mempertimbangkan bagaimana kawan-kawan industrial. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Sritek? Kami tidak minta untuk dipelitkan. Sritek ini kan wajah tekstil Indonesia. Itu kemudian dikait-kaitkan dengan orde baru. Kacau nih bangsa ini. Karena saya Kementerian Tenaga Kerja, saya menyelamatkan buruh dari bayang-bayang monster PHK. Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Kalau ada menteri soal makan gratis nih atau apapun yang nggak menurut saya, keluar saja. Itu menteri ya, Wamen nggak apa-apa berarti. Makanya ini udah dijelasin. Berarti menterinya pergi. Sedang mempetak konflik buntar dulu. Bangga lah kita punya presiden yang bisa diandalkan. Bukan cuma untuk presiden dong, bangga sama iya, wapresnya Pak Wapres. juga. Takut salah dikit. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Jangan lupa ya, like and subscribe. Sedap. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel biasa dipanggil, Bro Noel. Bung, kok nggak ada Bung profnya Noel. gue? Pakai prof ya? Pakai Gimana? dong. Profnya Kalau ada prof. menterinya adalah profesor, Prof dari akademis. Gue prof juga. tapi gue lebih pada provokator. provokator. Sorry, Bung. Saya panggil apa nih? Bung Noel atau Pak Wamen? Tunggu dulu, tambah lagi sekjennya juga profesor, guru besar. Gue Ya kan? dikelilingin dua profesor. Iya, Menterinya iya. profesor, sekjennya profesor. Iya. Sehat Mas Noel? Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Gimana rasanya jadi Wamen? Ini penting. Itu Setelah ya. ada di ini. Pertanyaan pertama gue Ah. sedikit ada semacam kaget lah ya. Kaget karena pertama ada pelayanan protokoler tuh. Oh. Kedua ada yang nyung-nyung tuh motor. Wiu wiu wiu. Apa tuh? Itu Kayak ambulan itu ya. iya. Kebetulan Bang Noel ini kan sering saya undang di acara saya gitu Ya. ya. Lo sering undang Satu gue ya? meja, dua arah gitu ya. ini Dan yang dan maksudku kan aku tahu bagaimana kesehariannya gitu loh. Makanya tadi aku nggak bisa membayangkan kalau jadi wamen seperti apa gitu loh. Kan biasanya nggak penampilan dari seringnya penampilan tampil di agak TV, urakan. terutama gitu di ya. periode kampanye, ya kan? Jadi kalau Pak Prabowo pernah dalam satu forum mengatakan bahwa kami ini 58% mendapatkan suara. Mungkin 8%-nya karena kontribusi. Iya. Cuman. Joman, Prabowo Mania, Widih. PM ya, tapi bukan preman. Apa tuh? PM 08 Prabowo Mania. Oke. Gitu. Itu muncul. Jadi ketika beradaptasi, sekarang udah beradaptasi dong, udah ngerasa jadi menteri. Pinnya juga udah, itu pinnya satu, sehari satu atau Dia gimana? mau balikin begini. Itu pinnya gimana? Pin. Gue juga malu pakai pin. Gue nggak ada pinnya. Wajib loh, wajib. Gue baliknya kadang-kadang di atas ini. Iya, wajib. Nyangkut-nyangkut di sini. Wajib. Tapi udah bisa masang sendiri kan? Pinnya? Dipasangin. Oh, dipasangin. Masih kaku. Iya, Masih iya, kaku. ya nggak, aku ngomongnya Mas, tetap aja masih gacor. Enggak, gitu tapi ya. yang menarik kan menterinya itu guru besar, Ya. ya kan, akademisi yang bukannya ini. Kalau secara kemampuan, kapasitas kita nggak diragukan lagi lah. Seorang Bang Noel pasti udah bisa memahami. Tapi kan dari sisi gestur itu loh, santai, yang satu pengennya ngegas terus. Nah, ketika mulai dalam rapat di kementerian, misalkan membahas contoh lah, sekarang lagi seru soal penetapan upah minimum untuk tahun 2025 yang ditunggu kan Permenaker kan. Iya. Gimana, boleh cerita nggak? Misalnya Pak Wamen, tolong ngomongnya jangan lebih kencang dari saya misalnya. Atau Nggak apa-apa Pak Menteri, yang penting angkanya lebih. gimana? Kalau gua Atau ada prinsipnya pembagian misalnya. Tat azas lah ya, karena Oke. di Kementerian Tenaga Kerja ini kan pimpinanku ini kan Pak Menteri ya. Karena itu bicara hal yang strategis, ya pasti porsinya Pak Menteri, bukan kita. Apalagi dampak dari keputusan MK kemarin Yes, ya. di klaster ketenaga kerjaan. Nah itu memang kita lagi coba mengkaji agar tidak ada semacam kekosongan payung hukum Ya. terkait UMP ini. Nah itu hal-hal yang seperti itu kita coba biarlah Pak Menteri ini kan guru besar, paham sekali hal-hal yang kayak seperti itu. Beda dengan saya yang aktivis yang
pasti sudut pandangnya pasti melihatnya dari sudut pandang politik. Ya. Gitu. Jadi ya biarkan nanti Pak Menteri ya yang mengkaji lantas keputusan seperti apa. Ya saya sebagai wamen, sebagai ya paling bagi-bagi wilayah kerja jaga gawang. Begitu tugasnya sepertinya begini. Jadi Pak Menteri yang bikin kebijakan, Noel ini kalau ada yang demo-demo, nah baru dia yang ngurusin itu. Dia udah lupa Dari manggil kebijakan Noel. itu. Pejabat, dia pejabat Iya, Pak Wamen. Pak Wamen, Oh, iya, lu. Noel aja. Ya yang ngadepin maksudnya. Oh, gitu. Itu pakai pin, kalau pakai pin terus ada paknya. Iya. Minimal ada wamennya, nomenklatur. Ya kan ada demo-demo buruh, beliau yang menghadapin, yang menemui. Berubah langsung beliau, intimidasi. Enggak. Gini, pentingnya itu kan begini kira-kira. Kalau tadi mengatakan saya ada di wilayah politiknya, menurutku jabatan kementerian itu wilayah politik. Iya. Contoh ya, sekarang belum selesai, orang menunggu Permenaker soal penetapan upah. Dari sisi pengusaha ingin menjaga, memastikan bahwa oke, daya saing industrinya terjaga. Ya. Tapi dari sisi buruh, siapapun serikat buruhnya pasti ingin ada kenaikan dong. Ya. Dalam konteks ini wilayah politik menjadi penting. Kenapa? Bang Noel dengan jaringannya bisa meyakinkan. Misalnya, besok mau diputuskan dengan angka sekian, tolong ya, jangan keras-keras. Atau minimal jangan ada kemacetan jalan di bundaran HI, di depan istana, atau di depan DPR. Ya gini, protes itu kan bukan didasari oleh keinginan kawan-kawan buruh, tapi ketika komunikasinya tidak tersalurkan, makanya adanya demonstrasi. Nah sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Yasterli yang sangat open ya terhadap komunikasi, saya rasa kawan-kawan buruh tidak terlalu sulit lagi untuk menyampaikan pandang-pandangannya atau usulan-usulannya. Bahkan mereka lebih nyaman ya karena ya maaf ini testimoni mereka ya, testimoni mereka. Kita belum pernah menemukan komunikasi komunikasi yang baik seperti hari ini. Itu bahasa kawan-kawan buruh. Biasanya mereka kan hanya normatif ya, bicara bla bla bla, udah setelah itu ya sudah. Kalau saya kan tidak. Karena saya bagian dari mereka dulunya gitu loh. Kemudian hari ini saya dipercaya oleh Pak Prabowo untuk di wakil kementerian ya. Tugas-tugas itu kan saya emban ya. Mungkin ya saya tidak mau coba inginkan. Mungkin saya mampu coba menerjemahkan bahasa kawan-kawan buruh. Makanya saya sampaikan ke Pak Menteri agar Pak Menteri juga bisa melaporkan ke Pak Presiden. Nah, alhamdulillahnya ya tugas-tugas ini Pak Menteri Prof. Yasterli mempercayakan saya untuk komunikasi langsung dengan kawan-kawan Federasi Buruh atau serikat pekerja. Sampai detik ini ya saya dipercayakan ya untuk agar bisa melakukan pendekatan. Termasuk di Sritek, karena kan Bung Noel kan di Sritek itu eksposurnya tinggi sekali. Dan itu setelah ada keputusan di dalam rapat kabinet kan bahwa akan ada skema penyelamatan Sritek gitu. Itu memang ada tugas khusus dari presiden, dari menteri sehingga gini. Secara khusus kayak yang diterjemahkan selama ini ya kayak surat dan sebagainya tidak ada. Oh, nggak ada. Tapi kita kan harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan dalam pidato Pak Prabowo berkali-kali ya. Setelah pasca Magelang, kemudian ada kepelitan PTUN, Sritek, dipanggil 4 kementerian lembaga, Mendak, BUMN, kemudian Menq, lantas Menteri Ketenagakerjaan. Diskusi juga Pak Prabowo juga manggil yang lain-lainnya. Ya tadi kan bayangan publik itu kita akan melakukan semacam bailout ya, dana talangan. Atas kita cek di lapangan nggak ada. Sritek tidak pernah minta itu. Sritek tidak pernah minta dana talangan atau yang namanya bailout. Makanya kita coba ditugaskan waktu itu Pak Menteri Pak Noel coba ke sana deh. Gitu. Saya coba untuk memastikan dan minta agar tidak ada yang namanya PHK. Itu tuntutan kita sebagai negara. Dan itu itu di PHK. Sekarang update-nya memang dipastikan tidak akan ada PHK. Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Sritek ini? Publik harus tahu bahwa di sana ada problem bukan terkait manajemen ya. Ini bukan manajemen. Biasanya kepailitan itu kan perusahaan yang selalu minta untuk menghindari bayar pesangon. Betul. Lantas bayar dan lain-lainnya ya. Kalau Sriteknya tidak. Manajemen ini menyampaikan berkali-kali bahwa loh kami tidak minta untuk dipelitkan. Waktu kita datang ke sana saya mau tahu benar nggak ada PHK. Lantas manajemen menjawab akhirnya tidak ada Pak kami PHK. Lalu apa yang narasi tiba-tiba pemberitaan bahwa kepelitan ini kawan-kawan terima karena
selama ini kalau perusahaan yang minta pilot itu pasti tadi yang awal saya Menghindari sampaikan, menghindari pembayaran. kewajibannya. Kewajiban. Gitu, kewajiban untuk membayar pesangon, bayar apa dan sebagainya. Dan ini tidak. Saya tegaskan sekali lagi, kalau kalian main-main hati-hati loh. Ini Pak Prabowo ini pemimpin republik yang jelas keberpihakannya ya buat NKRI. Gitu. Jadi jangan sampai seakan-akan kita mau menyelamatkan pemilik Sritek, ya tidak. Kita menyelamatkan, karena saya Kementerian Tenaga Kerja, saya menyelamatkan buruh dari bayang-bayang monster PHK. PHK itu monster. Gitu. Nah ternyata di sana ada semacam kultur yang sudah melekat di Sritek itu apa? Soal ikatan emosional antara perusahaan dan pekerjanya. Bahwa di sana pekerjanya itu udah turun-temurun, itu juga orangnya. Bapaknya di sana, anaknya di sana, menantunya di sana, cucunya di sana. Rasa memiliki sense of belonging pekerja atau buruh tinggi sekali terhadap Sriteknya. Makanya ketika saya menyampaikan bahwa negara harus hadir di tengah-tengah ketidakpastian ini. Dan Bung Noel hadir mewakili negara. Ya, karena kan kapasitas saya sebagai negara ya. Negara dan eksekutif lah. Perintah eksekutif itu harus saya lakukan, tidak bisa tidak. Ketika tentu harapannya dari seluruh pekerja di Sritek adalah tidak ada PHK. Betul. Tapi satu sisi secara keuangan, kinerja keuangan, memang Sritek sendiri sudah merasa tidak mampu dihadapkan oleh industri tekstil yang memang lagi amburadul kan. Nah, kira-kira apa jaminannya gitu? Artinya by lisan oke, apakah sudah ada keputusan, apakah ada instrumen kebijakan atau ada apalah? Yang pasti gini, memang supaya ini ada mereka kendala ya pegangan secara terkait legal. regulasi ya. Ya. Karena ini dari sudut pandang pengusaha tekstil, ya mereka menganggap bahwa ini Pak terkait regulasi tolong disampaikan, ada peraturan kementerian yang sebetulnya itu malah membuat impor tekstil itu ini makin tata deras. niaga tekstil. Apa? Ini soal tata niaga tekstil kan? Ya pokoknya Kementerian apa orang nih? tahu lah. Kementerian apa nih? Lu mau nanya mau jebak gue. Nah, ada selalu rekan nggak boleh kita dulu. Tanpa disebut. Iya. Atau Kementerian yang tidak kalau boleh nggak disebut yang nyebut namanya. lampuran aja deh. Permendak. Oh. Permendak ya? Iya, Lu tapi ngomong Permendak, nggak berarti usah kementerian nanya apa itu? Iya nggak tahu. Takut dia nggak mau ngomong. Kira-kira ada regulasi yang menurut pandangan kawan-kawan pengusaha tekstil itu Tidak berpihak kepada tidak industri berpihak lokal. terhadap industri tekstil. Derasnya impor bahan baku tekstil, kemudian juga barang-barang ilegal. Nah itu yang membuat akhirnya mereka hancur. Dalam dunia tekstil ada dua, ini terkait mereka hancur kebijakan atau mereka tidak mampu berkompetisi. Kan itu kuncinya. Nah kebijakannya ya menurut mereka ya kurang. Kemudian soal kompetisi ya kami mau gitu loh. Ayo dong berkompetisi. Tapi kalau seandainya arus deras ini nggak bisa terkontrol, kan bahaya sekali. Ya kita lihat ya jangan sampai lah nanti malah tudingan-tudingan yang tidak baik, negatif itu terlontar gitu loh. Karena kita lihat dampak dari Magelang Retreat itu, semangat penegak hukum kita luar biasa. Sudah 2 kali. Pertama Pak Kapolri, Magelang Retreat itu udah 2 kali. Betapa sangat kedua berkesan jaksa sekali. agungnya. Keren-keren. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Kalau ada yang macam-macam kan, ini info ya, info yang disampaikan banyak orang-orang di bawah lah. Ini pemainnya ini Pak, penegak hukum Pak. Mereka ikut bermain dalam ilegal ini. Ini yang mana nih? Hah? Tekstil. Tekstil. Oke. Misal baju ilegal apa dan kain-kain dan sebagainya. Dan ini yang akhirnya membuat kami tidak berdaya. Nah waktu kita rapat dengan Pak Menko, Pak Erlangga juga udah disampaikan Balil saat itu. Ini harus ada regulasi yang bisa membuat kompetisi kita ini makin sehat, jangan tidak. Waktu itu Pak Balil menyampaikan apa, tapi menurut saya itu positif ya. Positif sekali yang saya dengar ya, lantas disambut oleh Pak Menko, Pak Erlangga. Ya harus ada semacam keberpihakan terhadap industri nasional kita gitu, karena memang kita ketahui bangkrutnya industri tekstil kita kan soal kebijakan ya, yang mungkin
kurang sedikit bersahabat. Dan kebijakan itu kuncinya ada di pemerintahan. Iya, Iya. pemerintahan. Apa kemudian yang terbaru kebijakan kalau memang Untuk skema? menyelamatkan Sritek lah. Nah, soal itu kan domainnya bukan di Kementerian Tenaga Kerja. Ya kan, saya tidak mau terlalu lancang menjawab hal itu. Karena fokus saya Enggak, ini maksudnya kan sudah adakah Bayangan. antar lintas departemen membahas ya ini? pasti ada lah. Oke. Apalagi itu terkait Dan Pak ada progresnya. Agus Miwang ya, dia juga sedikit ada sedikit protes terhadap permen apa itu, kalau nggak salah waktu itu diskusi dia menyampaikan ke saya Kalau Pak Prabowo diangkat aja lah. udah di Kompas Oh iya. gitu. Jadi ya saya sih tetap membayang ke depan semoga ya ada kebijakan yang berpihak terhadap industri tekstil kita lah. Ketika tadi bicara Sritek satu hal ya, artinya kita punya alasan kenapa Sritek harus diselamatkan karena itu wajah tekstil Indonesia, ada sejarah dan sebagainya. Oke, satu hal. Tapi secara makro, situasi potensi PHK, gelombang-gelombang PHK itu ibaratnya bukan main-main lagi, jumlahnya besar dan itu bisa. Artinya gimana Kementerian Tenaga Kerja melihat itu yang menjadi fokus kita ke depan, mengantisipasi PHK massal ini ya. Karena ini kalau seandainya salah penanganan, ini bahaya untuk kita, bisa menjadi backfire. Tapi semoga ada regulasi yang pasti ya di kementerian lembaga lintas kementerian ini bisa mampu menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apalagi narasi besar beliau ini menghadapi 2045 Indonesia emas, ya kan, Indonesia tanpa kemiskinan, lantas rakyat bisa tidur nyenyak. Nah, ini kan Kim, ingat nggak Kim? Baru lama kan MK mengabulkan gugatan dari soal Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya keputusannya, dan ini kan final mengikat ya, bahwa diminta untuk membuat Undang-Undang Tenaga Kerja baru terpisah dari Ciptaker. Terus dihidupkan kembali Dewan Pengupahan. Sebagai wakil menteri yang berasal dari aktivis dan punya kedekatan dengan buruh, harusnya senang dong dengan keputusan. Ini adalah MK. kemenangan perjuangan kawan-kawan buruh. Oh, Kemenangan kita semua dan negara harus menghormati keputusan itu. Tapi pertanyaannya apakah putusan itu sudah di follow up oleh kementerian? Ya pastilah, nggak mungkin kita nggak follow up lah. Masa negara harus Ya, diam sudah dengan maksudku, keputusan. sudah. Ya semua sudah dilakukan. Nanti Pak Menteri ya yang menyampaikan itu ya. Karena kan saya hanya sebagai wakil menteri, hal yang terkait hal yang strategis itu kan hal yang strategis ya. Hal yang strategis ya biar nanti Pak Menteri yang menyampaikan terkait payung hukum yang terkait klaster perguruan ini kan seperti kosong ya kan. Nah makanya sedikit bersabar menunggu kita terkait UMP dan sebagainya. Pak Wamen, ini kalau tadi bercanda nih, aku tanya serius. lu serius nih. Serius nih. Sebagai bagian dari pemerintah, pasti ketika akan menentukan UMP misalnya atau UMR, itu kan pasti akan mempertimbangkan banyak hal. Betul. Pengusaha, pertumbuhan ekonomi segala macam itu loh. Yang itu biasanya kan nilainya itu pasti tertekan gitu ya, atau kecil lah. Sementara sebagai mantan aktivis, pasti kan mengetahui nih, buruh itu pasti ingin kesejahteraannya meningkat, upahnya tinggi. Gimana nih Pak Wamen nanti akan memposisikan diri? Gini, ini kan soal keberpihakan ya. Betul. Keberpihakan juga bukan berarti harus kita bisa menyenangkan kawan-kawan buruh, tuntutan buruh. Kemudian kita matikan buruhnya atas pengusaha juga. Kan ini saling membutuhkan. Tugas negara adalah coba menyediakan saluran komunikasi yang sifatnya komunikatif dua arah antara kawan-kawan buruh dan pengusaha. Makanya kemarin kita ketika ingin bisa tentang UMP, ya kita panggil kawan-kawan dari Apindo gitu. Kemudian juga kita panggil kawan-kawan dari Serikat Buruh. Makanya ada tripartit itu ya. Nanti ada Dewan Pengupahan dan sebagainya. Ya biarkan nanti mereka ya coba langsung mengkomunikasikan terkait upah minimum provinsi dan sebagainya lah. Nah itu soal teknis-teknis itu kan kita nggak mau ngambil kebijakan yang kiranya malah berdampak tidak baik. Makanya saya bilang ya tadi itu harus ada solusi yang terbaik terkait Balance, kebijakan. Emang lain Kim.
Kenapa? Dari gaya bicaranya udah lain. Artinya lebih tertata, lebih hati-hati, lebih hati-hati, gitu. ya. Tone-nya juga Beda lebih banget, pelan. beda banget, beda banget. Kita kan biasanya Berusaha kan, lebih tenang. kali bagi kami coba keluar Berusaha apa lebih ini? tenang. Ini kok kayak nahan-nahan. Gue lihat kakinya juga kayak nginjek-nginjek, ngerem-ngerem gitu. Ini jadi emang ini jadi birokrat itu kan harusnya udah jadi konsekuensi ya. Artinya ketika ada di satu pemenangan politik, kemudian yang diusungnya menang, ya dia akan masuk. Tapi lain bener lain. Ngerasa lain gak sih? Bener kan? Beda loh ngomongnya. Ya, udah merah. Balik lagi ke wawancara. Apa Bang Noel, ini kan selain Sritek, apa ancaman gelombang PHK ini kan di depan mata ya. Banyak apa ekonomi kita lagi lesu, terus apa Tingkat penganggurannya juga udah besar gitu loh. Artinya ini akan menjadi PR sebanyak menakar itu berada di garda depan nih terkait dengan apa ancaman gelombang PHK ini. Apa yang udah disiapkan untuk mengantisipasi? Ya pastilah ya, kita kan nggak tutup. Nah persoalan ketenaga kerja ini kan bukan beban kementerian Sendiri. Ini lintas kementerian. Itu makanya ya semoga fase yang sangat krusial ini bisa kita lalui lah ya. Karena kita menghadapi fase yang menurut saya 1-2 tahun ke depan nih fase yang sangat krusial. Tapi kita berdoa lah supaya ini bisa kita kita lalui. Makanya kita dalam pidato Pak Prabowo itu ya kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik. Dan Patriotik itu konteksnya apa? bukan senjata ya. Bukan senjata. Tahu. Artinya patriotisme patriotik itu dia harus dia bisa rela berkorban. Iya dong. Sebagai pengusaha kan dalam konteks menjaga daya saing usaha kan dia juga tetap tidak boleh dirugikan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek ketika dia memberikan memberikan sumbangsi. Kira-kira itu atau gimana sih sebenarnya? Ya betul patriotik? persis apa Kayak yang gitu. Bung sampaikan tadi itu. Ya pengusaha juga kan tetap mau operasional perusahaan Iya itu dong. berjalan, industri berjalan. Tapi tidak juga misalnya ketika ada gelombang PHK malah ikut-ikutan mem-PHK. Pasti kan negara tidak akan pernah diam dalam hal ini ya. Karena kita lihat ya tadi selain pengusaha ya kita juga butuh buruh yang patriotisme, saling memahami kondisi sekarang, saling punya Jadi pengertian. pengusahanya juga Patriotik. berjiwa patriotik, terus Buruhnya juga harus dong. Karena wamennya juga udah patriotik. Jadi baru 3 hari tuh di Magelang ya udah patriotik. udah bisa berbaris. Udah bisa gua. balik. Udah bisa balik. Katanya paling sering salah katanya balik kanan. Banyak balik salah kiri. ini. Orang jalan kiri itu tetangani ke kiri. Lah emang. Yang paling deg-degan kan ketika gua harus mimpin hormat-hormatan itu. Yang kita suruh tuh Pak Presiden, Kepala BIN apa semacam. Aduh, masa kita suruh angkat Hormat, berat. tangan. Tapi angkat tangan juga. Tapi jadinya hormat atau angkat tangan kiri ke atas. Itu ada Kita fotonya tuh. udah bicara ya sama beberapa narsum yang dari bagian Magelang. merah putih ya. Semua itu punya kesan yang sama loh dengan Magelang. acara di Magelang itu. Semua itu sangat happy, impresinya Iya. itu luar biasa. Sangat Emang, impresif. emang seimpresif itu ya? Iya. Kenapa? Kenapa sih? Kan bayangan orang kan kita di sana itu belajar soal baris berbaris, lantas ada semacam Dan memang iya kan? nilai-nilai yang di bayangan publik itu wah akan ada militeristik gitu. Pakai seragam Nggak enggak? ada. Ya seragam pakai. Padahal keren. cuma penataran P4. Iya. Oh bukan. Kita bangun pagi katanya. Bangun pagi udah itu ada trompet, kayak besok mau kiamat. Gue baru ngejabat, besok tiba-tiba kiamat, kaget juga gue kan. Ada sangkakala gitu. Sangkakala gitu. Israfil. Kaget gue, waduh kacau besok mati. Itu berarti 4 hari. 4 hari lah, hari Kamis sampai hari Minggu. Iya kan? Betul. 3 malam kan? 4 hari. Ya lumayan lah bisa meluruskan. Selama 4 hari itu sempat nggak ada satu malam yang tidur nyenyak terus mimpi soal Sritek? Nggak ada. Nggak pernah. Kebayang Sritek. Tahu Sriteknya di mana nggak tahu. Bang Noel, Atau nggak membayangkan wah ini ada yang upah hidup? Nggak ada, nggak tahu. Nggak tahu. Pak Wamen, selain jadi aktivis kan Pak Wamen juga memang dikenal dekat dengan pekerja ya, buruh. Karena kabarnya juga informasinya pernah jadi driver ojol juga gitu loh. Sementara kan kita hari ini tahu bahwa ada anggapan, ada pandangan bahwa ada relasi yang tidak setara nih antara driver misalnya dengan mitranya. Nah itu bagaimana Kemenaker akan menyikapi ini agar mereka jadi setara gitu loh, fair
relasi bisnis yang Ya. fair seperti itu. Ini juga terkait regulasi ya, makanya ada penyimpangan makna terkait definisi mitra, kemitraan. Kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator dengan kawan-kawan, driver gitu loh. Nah, driver memahami kemitraan itu ya setara gitu loh. Nah, aplikator beda aplikasinya loh. Kami sebagai aplikasi nyediain doang loh. Lah, kita sebagai negara nggak bisa dong gitu. Nah, ini kita lagi akan melakukan kajian upaya-upaya terkait bagaimana harus ada regulasi yang bisa memastikan posisi kawan-kawan driver, apalagi saya mantan driver ojek online ya, walaupun ternyata masyarakat tidak percaya bahwa saya mantan driver ojek online, dianggap saya pencitraan, gitu sih, dianggap Padahal pencitraan. iya. Padahal memang benar saya ojek online, Bener ojek online, pencitraan. tapi pikir bener pencitraan. Itu kurang ajar. Iya memang dia lupa kalau udah ini wamen. Gitu. Bahkan ya salah satu direktur ojek online itu kaget bahwa saya bekas driver mereka. Terkonfirmasi karena 2016 Ada aplikasinya. itu bukan aplikasinya. Di 2016 itu syarat menjadi driver itu harus memberi jaminan surat nikah. Nah, waktu itu gue kasih tuh surat nikah gue jaminin tuh. Nah, baru bisa keambil kemarin 2024. Setelah jadi menteri? Setelah jadi Wamen. menteri. Wamen. Nah, itulah kehebatan gue dengan Nadiem. Kalau Nadiem punya Gojek dulu baru bisa jadi menteri, gue jadi Wamen driver dulu. dulu baru jadi wamen. Wamen. Nah, hebatan gue kan gitu, dari paling bawah. Ya, kalau ngomongnya agak berapi-api orasi itu nggak apa-apa kok, boleh masih. Boleh, boleh nggak apa-apa. Boleh. Itu Iya, jangan ditahan-tahan nggak apa-apa. jangan ditahan. Karena Lah itu nggak, tadi cerita kan pernah ada di satu masa menjadi driver online. Hari ini ojek online banyak mengalami yang disebut dengan ketidakadilan Ya. dengan mitra misalnya. Nah, makanya ini kan kita coba mengumpulkan kawan-kawan ojek online ya. Biar kita punya kesamaan soal apa yang harus kita perjuangkan. Dan kita juga tidak mau mendengar dari satu sudut pandang. Ya. Jadi kita juga coba minta kawan-kawan aplikator ini untuk penyedia aplikasi ya. menyampaikan, ini ada tuntutan kawan-kawan driver nih, begini nih. Kira-kira kawan-kawan keberatan nggak? Keberatan teh, di mana keberatan nih? Oh di sini. Nah, memang terkait tuntutan 90% lebih kita mengakomodir apa yang diinginkan oleh kawan-kawan driver. Itu 90% ya, 90% kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kawan-kawan driver. Tapi itu juga akan kita komunikasikan ke para jadi ini masih aplikator. proses gitu ya? Dan ini proses. Gitu. Makanya nanti semoga ada perangkat hukum yang benar-benar harus dipatuhi semua. Jadi tidak permen atau SKB, tapi ada PP atau apalah ya. Ada PP. Agar legal standing itu benar-benar bagus lah. Kuat. Case-case seperti ini ya, seperti Sritek yang tenaga kerjanya banyak, terus kemudian aplikasi-aplikasi ojek online. Satu sisi memang menjadi bukan beban ya, menjadi perhitungan yang bagi Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Karena satu, kita harus mempertahankan yang sudah ada, ya kan, di tengah ancaman gelombang PHK. Yang kedua, Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan loh. Tahu saya nggak pernah nyampein itu. Karakter bukan tipikal suka janji-janji, karena dia kan bukan caleg. Oh bukan caleg, tapi capres. Tapi capres. Takut salah di. Bener kan? 19 juta kan? Tuh, tim riset gue ngomong 19 juta. 19 juta. Enggak, gini. Dia bicara bukan 19 juta lah, mungkin dia bicara tentang angka, tapi Potensi, dia bicara oke lah. tentang ya bangsa ini ke depan ini, apalagi beliau pernah menyampaikan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Poin pertanyaan saya adalah bagaimana level kementerian menerjemahkan itu. Ini kan bisa dibilang adalah proyeksi besarnya Pak Prabowo lah sebagai presiden. Ya kan? Saya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.
Ya kan? Itu satu hal dan itu yang kemudian kita pernah ngobrol ya. Kayaknya lebih deh kalau angkanya sih. Lebihnya kenapa? Dia bicara tentang bangsa ini. Kalau ada 100 juta kali. lapangan pekerjaan. Karena kan dia mau bicara tentang ketika saya dipanggil Tuhan, dia maunya bangsa ini sejahtera. Betul. Artinya nggak terkait dengan angka-angka. Oke lah, angkanya kita kesampingkan. Gue mulai ini nih. Tapi Lupa gue nih. oke lah, itu kita kesampingkan lah kuantifikasinya. Tapi harapan secara kualitatif kan tentu ingin semuanya baik. Betul. Taraf kehidupan dan sebagainya. Dalam situasi yang memang ini harus diterjemahkan oleh para pembantunya nih, oleh Presiden. Karena itu ketika kita semua bilang ketika Pak Presiden pidato di pelantikan kan, itu kan ngeri itu kan konsepnya. Nah, terakhir di sidang kabinet sebelum melawatan ke luar negeri mengatakan kalau ada menteri soal makan gratis nih atau apapun yang enggak menurut saya keluar saja. Itu menteri ya, Wamen nggak apa-apa berarti. Makanya ini udah jelasin. Berarti menterinya pergi. Sedang memeta konflik gue, ntar gue dulu deh. Bukan. Bos, baru Kok maksud gue? 1 bulan kurang 2 hari nih. Harusnya lu Jangan jawab gini. gara-gara keprovokasi gue di reshuffle. Maksud gue jawabnya begini harusnya. Loh, yang disampaikan Pak Prabowo itu kan kalau ada menteri yang Kalau Wamen kan enggak. artinya kalau menterinya orang artinya kan itu maksudnya, itu baru lanturan. Lu terlalu mikir terlalu serius sih. Wah, ntar gue Gue diresapel. mikirin nih, lu sedang memeta konflik gue, bukan bertanya. Enggak, gue lagi nanya. Emang benar datanya 19 juta. Ya, Tapi oke lah artinya di itu kan sektor angka kementerian ya, teknis angka. Tapi substansi kan bukan harus di situ. harus ada rumusan strategi yang akan dikerjakan. Yang nggak dilakukan. Pasti. Misalnya Apalagi apa kan nih? Prabowo kan menyampaikan berkali-kali soal ketika menteri dan Wamen tidak sepakat terhadap gagasan besarnya silakan keluar. Dia udah menyampaikan itu pertama di Kertanegara, kemudian di Hambalang, di Magelang, kemudian pidato dia terakhir juga. Berarti udah 4 kali dia 4 menyampaikan kali. itu. Artinya kalau seandainya, ini bahasa yang mungkin saya coba terjemahkan. Kalau lu nggak mampu kerja atau lu nggak sepakat dengan gagasan gue, lo out aja lah, undur diri lah. Karena ini bicara tentang Indonesia yang ke depan nih, Indonesia besar gitu loh. Gitu loh. Jadi ya itu terjemahan ukurannya gue apa ya. sih? Ukurannya apa sih? Ukurannya menteri yang dianggap tidak patuh, tidak manut. Contoh ya misalnya, ketika Menteri Keuangan soal pajak 12%. Lu nanya ke Wamen. Enggak tunggu dulu. Ini contoh aja. Tiba-tiba Menteri Pekerjaan Umum mengatakan, waduh imbas dari kenaikan BPN itu kontraktor akan kesulitan karena semua harga-harga material juga naik gitu loh. Sehingga ongkosnya naik. Itu dianggap sebagai pembangkangan atau hanya sekedar ya wajar. Sebagai Menteri Pak Prabowo dari unsur Joman tentu bisa memberikan jawaban yang lebih politis. Terus lihat jawabannya ada nggak sih? Gak ada, contekannya gak ada. Nggak, ini contoh-contoh Karena ini aja gini, supaya clear. gue supaya ini kan clear. Kementerian Ketenagakerjaan. Iya. Gue tidak mau terlalu merempet ke yang bukan domain gue. Oke. Ini baru Wamen Biar nih. nanti Baru Wamen nih. baru sebulan. Sebulan kurang berapa hari. Takut gue ngejawabnya ngeri salah. Kalau gue sih pengennya hajar-hajar aja nih, tapi sabar. Iya. Dengan 2 penanya yang mengerikan. Kan udah ngobrol tadi. Kita tahu lah apa mana koridornya. Karena cuma hanya ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kan butuh bagaimana menterinya menerjemahkan instruksinya kan. Ya tadi itu salah satunya gini lah, yang paling konkret lah ya. Ya lu jangan korupsi dulu lah. Oke. Maling nih. Oke, jangan kan korupsi dulu pidato 2014-19 kan. Pakailah. Sampai terakhir nih ya dia konsisten dengan kritik dia kebocoran anggaran Ya, lah APBN bocor, yang 30 ya. sampai 40% Ya, ini. 70 triliun. Perilaku pejabat itu coba misalnya kayak studi banding apa yang ngada-ngadain bohong-bohongan itu sudah hentikan. Oke. Dan itu gue lakuin. Misalnya gue tidak naik pesawat itu bisnis kelas, gue naik ekonomi kelas. Kemudian gue tidak ajak rombongan-rombongan kementerian itu yang banyak banget yang Rombongan bikin boros sirkus. anggaran gitu. Ternyata ya kebocoran anggaran itu salah satu variabelnya dari hal itu tuh. Gitu. Belum yang lain-lain lah ya. Belum aduh gue ngomong terlalu keras nanti repot kan, ntar dulu deh. Pemalak-pemalak itu tuh aduh gue gak ngomong. Pemalak mana nih? Enggak. Emang ada ya? Masih ada? Gak tahu. Takut. Kan ini kan sejurus sama isi pidatonya Pak Prabowo ya, Presiden. pokoknya yang pasti ya jangan korupsi. Oke, Jangan melakukan hal yang terkait. Dia Prabowo ini kan sangat fokus terhadap APBN ya. Ini kan pajak rakyat yang harus benar-benar bisa kembali ke rakyat lagi. Misalnya pembangunan, resapan tenaga kerja dan lain-lain. Itu makanya dia fokus sekali dalam pidatonya waktu dia bilang ya semoga partai-partai ini
mengasih kader-kadernya tugaskan untuk tidak Iya, mencuri APBN dan sebagainya. Itu kan warning yang sebenarnya secara spesifik saya bisa terjemahkan, ya lu jangan ngasih gue maling dong, jangan ngasih gue copet, nih gue mau bekerja nih. Itu yang bisa saya terjemahkan dalam berapa kali pidato-pidatonya Pak Prabowo. Gue ngomong gini-gini ya friend ya. Iya nggak apa-apa, sambil gini-gini juga boleh. Salah mulu. Ntar sambilin toa. Nggak, Tapi itu soal pemalak tadi menarik sih. Enggak. ya, Mau dulu gue. off the record Stop dulu. dulu gue. On the record, Nanti ya. dulu. Off the record, tapi kameranya jangan dimatiin. Off the record, ya. Lah kan itu bentuknya. Jadi kan ini Iya nggak apa-apa. Nanti dulu itu nanti. nggak, tapi bener ya, artinya satu yang sekarang itu impian orang semua nggak cuma di Indonesia, Ya. di hampir semua negara Asia Tenggara, negara Asia bahkan itu memang impian soal ketersediaan lapangan kerja itu menjadi Iya. luar Iya. biasa, bos. Sehingga publik itu ingin, ya bagaimanapun kita memanage ekspektasi ya, kita nggak bisa juga mengatakan sabar dong masyarakat, sabar dong ini sedang ditata, kan enggak. Ada beberapa hal yang ingin lihat, oke gue pengen ada lapangan pekerjaan, gue ingin cepet dapat gitu. Progresnya jelas. Makanya kita kan ingin kita bilang bahwa ketika ada rencana merekrut tenaga-tenaga sarjana baru untuk eksekusi makan siang gratis di dapur-dapur itu. Pengangguran produktif itu. Maksudku wilayah Kementerian Tenaga Kerja apa nih dalam waktu dekat? Misalnya besok kita akan meminta semua membuka lapangan pekerjaan. Iya, ada lihat bahasanya potensi gitu. resapan tenaga Ya. kerja itu kita fokus. Makanya misalnya ada kawan-kawan di mana kita hitung, oh iya kementerian ini sekian, kita hitung-hitung semua tuh. Yang akhirnya itu akan menjadi laporan kita ke Pak Presiden. Pak Presiden, sepertinya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu bisa tercapai. Karena kan itu bukan harus beban satu kementerian tenaga kerja, tapi ini beban semua sektoral, semua lembaga, agar semua termotivasi untuk mendapatkan capaian itu. Makanya analogi Pak Presiden terkait kabinetnya kan dianalogikan seperti tim sepak bola. Tapi yang penting golnya gitu. Ada anggapan begini, ketika semua publik bukan terpukau, minimal exposure pidato seorang Presiden Prabowo sejak mulai pelantikan sampai dengan di sidang-sidang kabinet yang terbuka kepada publik, yang isinya direktif, isinya mengingatkan menteri-menterinya untuk kemudian orang-orang mengatakan begini, gimana ya, agak khawatir, takutnya publik ekspektasinya tinggi banget tuh dengan pidatonya Pak Prabowo. Pimpinan tidak boleh begini, menteri itu harus begini, harus mengutamakan Menteri mas, rakyat. wamen enggak? Oh, wamen, menteri dan wamen, gitu. Maksudku, ada nggak sih di Kementerian Tenaga Kerja obrolan dengan Pak Menteri? Apa ya? Ini quick win saya nih. Ini harus dalam waktu dekat. Dalam lo waktu mesti dekat. tunjukin. Ada. Apa tuh? Yang jelas di Kementerian Tenaga Kerja pasti ada pimpinnya ya. Oke. Terkait goalnya seperti apa ke Yes. depan nanti. Tapi biarkan itu Domainnya menyampaikan Pak Menteri lah ya. Pak Menteri menyampaikan, karena kita kan bukan bicara tentang narasi 100 hari, tidak ada. Oh, Pak nggak ada. Prabowo tidak pernah bicara tentang 100 hari. Kau perlu setiap hari. Dia bicara setiap hari, bukan 100 hari. Bangsa ini tidak bisa ditentukan oleh 100 hari. Jangan, saya nggak mau terjebak dengan narasi itu ya, karena ekspektasi publik ini ke kita memang cukup tinggi. Makanya setiap hari kan dievaluasi semua nih kementerian. Ada evaluasi. Quick win-nya seperti apa, coba nanti dilaporkan. Tapi yang pasti ada, nggak mungkin tidak. Dan ini kan kita lakukan semua, apalagi dengan era digital hari ini, semua terrecord ya, Digitalisasi. terekam semua. Menteri ini kerjanya apa, wamennya kerja apa, ini cuma pencitraan atau tidak, ini mampu tidak menerjemahkan apa keinginan presiden, ketahuan semua hari ini. Makanya banggalah kita punya presiden yang bisa diandalkan ya. Semoga juga saya, Pak Menteri, semua kabinet merah putih ini bisa diandalkan Bukan cuma untuk presiden kita semua. dong, bangga sama Oh iya, Pak wapresnya Wapres. juga. Kok cuma nyebut presiden? Lah iya. Loh. Ada wapresnya juga. Lah Iya, iya. presiden dan wapres. Nah, ya. itu baik. Karena kan ini paketan demokrasi paket, ya, iya, paketan demokrasi dalam proses elektoral. Kan kemarin dukungnya satu paket kan? Ya dukung satu paket. Lah iya. Bang Noel, ketika dipanggil Prabowo ke Kertanegara, apa yang disampaikan? Apa pesannya? Kita cek, Ya, kita yang pasti kita gini, balik lagi. Apa? ya dia kan berharap kita nih ya, aktivis-aktivis ini dikasih tantangan lah ya, tantangan bisa nggak kita, karena kan kita juga malu bicara tentang keberpihakan, ternyata nggak mampu kerja, itu juga menjadi challenge tersendiri untuk kita semua,
Makanya ya kayak saya gini bangga sekali lah ya dikasih tugas yang cukup menurut saya besar sekali, cukup besar dan menantang. Saya pesan Pak Prabowo cuma satu, jangan korupsi. Udah, itu pesannya, jangan korupsi. Beliau ini sangat bijak orangnya ternyata. Banyak hal-hal yang kiranya di mata orang kaku, orangnya ketika diminta layu juga Pak Prabowo. Pakai kata ternyata, berarti sempat Iya, berpikir sebelumnya dengan sempat bijak. berpikiran lain. Bijak. Oh, dulu Pak sempat Prabowo berpikir bijak. nggak begitu ya? Karena kan opini publik kan Prabowo tuh orang yang Opini publik atau kasar. pendapat pribadi? Enggak, pribadi gue. Karena gue iya. orang yang dulu 2000 berapa, 14, 19 itu orang yang secara politik berseberangan dengan Pak Prabowo. Karena nggak kenal kan? Nggak kenal dan nggak dekat juga. Apalagi gue kan pernah minta tangkap Prabowo nih. Iya. Gue minta tangkap Prabowo, gue dulu nyampein ke Prabowo waktu deklarasi itu. Terus? Pak, saya ini orang yang minta tangkap Bapak nih. Gue deg-degan juga, takut ditimpuk. Oh ya? Takut diusir juga. Ternyata Tapi enggak, jawabannya bagus. Noel, saya tidak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu. Oke. Gue kaget juga. Wih, orang ini hebat banget. Mulai di situ gue respect. Mulai di situ gue respect dan gue hormat. Dan ternyata ucapannya dia itu bukan sekedar ucapan, tapi ada tindakan. Ada tindakan-tindakan yang bisa Misalnya misal apa? kayak gini. Contohnya Berkali-kali dia ngundang gue tuh di acara Gerindra. Di Gerindra itu kan kalau sudah diputuskan ada dress code-nya kan. Ya. Yang kemeja putih yang kantongnya 4. Yang buat 50 ribuan, 20 ribuan, 100 ribuan sama kacang lah tuh. Iya. Tempe goreng. Celananya pakai krem. Tolong yang ini jangan diedit ya. Karena bukan dari pertanyaan. Itu perilaku gue masih kecil dulu. Iya. Dia ngundang gue, kemudian dress code itu tuh, gue pakai kaos, gue nggak pakai kemeja kan, kemudian celananya krem, gue pakai celana hitam, gue duduk aja pas gue lihat buset, semua pakai kemeja putih kiri kanan, gue tegak lurus, semua tegak lurus. merah, tegak lurus, ternyata Pak Prabowo nerima itu nggak masalah. Oh ya orang ini ternyata nggak bijak juga kan hal-hal itu. Lantas yang kedua yang tadi yang saya sampaikan itu, yang saya menyampaikan dia pernah beda pandangan sama saya. Ketiga ya dia paham sekali relawan-relawan lah yang berjuang buat dia. Itu yang kumel-kumel ini di mata dia lah ya. Kumel-kumel yang kurang sedikit tertib, ya tertib dalam arti apa? Hidupnya kan nggak tertib. Waktu Dia itu bisa kan bijak. relasinya bukan presiden dan membantunya. Nah, ketika Sekarang dibandingkan udah jadi dengan wamen. sekarang sebagai presiden Kan pembantu dengan presiden. membantu presiden, itu ada perbedaan atau enggak? Karena bagaimanapun kan juga mungkin menurut kacamata saya nggak bisa sama perlakuannya. Karena ketika memberikan target, "Hei, ini angka pengangguran terbuka harus di bawah 3% misalnya." Kan itu wajar seorang pimpinan, seorang leader itu kan memberikan target itu. Ya, saya rasa ya kita gini harus mampu menerjemahkannya. Ini kan bukan soal dia pimpinan tidak pimpinan, tapi apa yang disampaikan itu harus semua dianggap sebagai perintah. Dan ya kita lakukan, nggak bisa tidak. Yes, kita ini juga kan bukan dari mentang-mentang aktivis kemudian mau semau-maunya. Kita harus paham bahwa ini negara. Kita ini diajak bernegara nih. Yuk sekarang saya tantang di struktur negara, masuklah. Lantas lakukan apa yang dulu pernah kalian teriak-teriakin di 98. Sekarang saya challenge Noel. Ayo, nah challenge itu saya jalankan tantangan itu. Dan sampai detik ini saya merasa tidak terlalu terbebani dengan tantangan itu ya. Makanya saya juga tidak punya beban juga dengan jabatan saya. Saya jalankan aja apa yang menjadi perintah beliau dan itu menjadi target beliau juga. Yang penting penuh 5 tahun gitu, nggak ada. Biar dapat pensiunan. Oh iya, nggak ada reshuffle. Ada nggak semacam gap gitu ya antara ketika dulu awal-awal diminta jadi wamen, punya bayangan seperti apa ketika wamen itu dan setelah menjadi wamen? Ada semacam Kok gini ya gitu. ternyata kok begini ya, tapi kan begini, ternyata begini. Kalau tadi di Gue awal gak pernah kaget sih, Nggak karena kaget. kan gue terbiasa dekat dengan teman gue yang berkuasa. Jadi gue gak terlalu gampang beradaptasinya. Yang sekarang beradaptasi itu soal istilah-istilah, kemudian yang tadi yang gak ada protokoler, kemudian yang biasa cara berkomunikasi ke kita publik. menyampaikan itu tanpa teks. Sekarang pakai teks walaupun belepotan gue ngomong bla 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 gitu loh. Ya kayak gitu doang. Tapi ya gue setuju dengan realita itu. Selebihnya isi going aja gitu Ya ya. isi going aja bodo amat. Enak gak jadi wamennya Pak Prabowo? Sangat enak ya karena kita tertantang ya, tertantang sekali. Ya diujinya begini, karena gini,
kalau pemerintahan Prabowo gagal, ini akan menjadi catatan sejarah. Bahwa yang gagal bukan Prabowo-nya ya, tapi ada menteri-menteri di situ. Dan salah satunya ada gue di situ. Dan gue nggak mau menjadi catatan sejarah orang gagal. Makanya gue punya tanggung jawab secara moral dan politik bagaimana mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo ini yang narasi besarnya soal Indonesia emas ke depan. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju. Apa yang paling harus dilakukan bagi seorang Immanuel Ebenezer ketika ditunjuk menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja? Ya pertama gini, tugas besarnya adalah entah ini kutukan atau apa lagu di Kementerian Tenaga Kerja. Karena setiap hari gue di demo terus. Setiap hari demo nih. Iya. Demo terus isinya. Iya. Entah Lalu untuk apa? menghadapi demonstran atau tidak. Bukan Tapi pasti bukan kutukan. Apa itu? Karma. Artinya maksudnya secara pribadi kan punya dong, punya target. Oh saya pernah ada di sana, saya pernah ada di berjuang bersama buruh. Hari ini saya ada di posisi mengambil kebijakan. Harusnya 3/4 nasib buruh itu ada di tangan saya. Ya pasti gini lah, kita apa coba yang ingin kemudian? menjawab bahwa Nggak usah ya banyak-banyak, ini satu negara atau dua aja. hadir, Oke. dengan hari ini saya di dalam, ya kawan-kawan tidak terlalu lagi sulit menyampaikan pandangannya dan tuntutannya, gitu. Itu doang untuk sementara ini ya, karena kan saya belum tahu akhir dari apa yang saya lakukan ke depan. Saya tidak tahu kan ini dinamis ya, perusahaan perburuan, tapi ya pasti komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Hari ini yang bisa saya lakukan coba menjadi jembatan komunikasi yang baik dulu lah. Antara buruh, pemerintah, dan pengusaha. Dan itu terus-terusan berlangsung. Terus. So far hasilnya gimana responnya dari Hari ini ya kita lihat kawan-kawan buruh yang biasanya kan mendekati tanggal 21 itu kawan-kawan itu sedikit gimana ya kan. Karena memang komunikasinya terputus. Tapi dengan hari ini saya hadir dengan kawan-kawan demo dan semacam-macam ya kita bisa ajak duduk rembuk sama mereka, kemudian ya mereka nyaman, dan semoga ini nyaman ini bukan di pihak kawan-kawan buruh tapi di kelompok industrial juga nyaman dengan kehadiran saya. Saya tidak mau posisi saya malah ketika saya diterima oleh kawan-kawan buruh malah kawan-kawan industrialnya atau pengusahanya resisten kan, itu tidak bagus juga. Semoga dengan kehadiran saya ini bisa diterima dua Dan kekuatan ini. hati-hati loh, sekarang bisa jadi tidak ada lagi demo di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Tapi semoga. langsung datang ke kantor Presiden, Wakil sama Presiden. Wapres. Ya nggak Lapor apa-apa. mas, dilaporkan ada gimana coba. Ini ada saya penyelesaiannya beres disampaikan ke. Ya gini. Lapor Wasapres. Iya, hati-hati Kan loh. inilah pentingnya negara membuat saluran komunikasi. Gitu. Artinya jangan sampai komunikasi ini tersumbat. Pak Wapres coba membentuk yang namanya Lapormas ya. Iya. Itu kan bagus sekali. Gitu. Nah di kementerian kita mereka direct langsung komunikasi nggak pakai apa-apa. Lapor gitu. bung gitu lah. Pakai lapor bung atau lapor Bang Noel kan enggak. Tapi bagus semua saluran komunikasi ini kan benar-benar dibentuk. Ini kan bukan bentuk pencitraan tapi bagaimana penyampaian itu langsung direct. Jadi terkomunikasi agar apa target-target atau capaian-capaian apa yang harus kita lakukan itu benar-benar Bukannya direct semua. apa yang dilaporkan ke kantor Wapres juga akan diteruskan ke kementerian teknis masing-masing. Ya pastilah, Pasti ya? pasti ada yang disampaikan. Mas Noel tolong nih diselesaikan ada kawan-kawan buruh. Kalau sekarang kan saya ada akun media sosial kadang-kadang saya kena nomornya cuma satu, saya kasih juga nomor handphone saya ke kawan-kawan itu sebar rame. Bang di sini ada persisian kawan-kawan buruh dengan perusahaannya kadang-kadang di backup oleh aparat penegak hukum. Saya bilang nggak ada urusan sekarang tuh, gitu-gituan. Sekarang mereka tidak bisa lagi ngebacking pengusaha-pengusaha yang tidak punya jiwa patriotik. Kita akan tabrak. Dan itu dikasih nomor teleponnya. Kasih tuh. Gue lupa lagi, harusnya jangan ya. Iya. Kenapa nggak dikasih nomor teleponnya Wapres? Dan Pak gue kasih banyak banget. Kenapa nggak dikasih nomor teleponnya Wapres? Biar lapor Wapres Kan aja. Wapres tenaga kerja. Ya maksudnya kan biar lebih itu kan juga bagus. Ya kan Pak Wapres pasti terkomunikasi lah ya, itu kan terpublish, pasti juga Ada publik juga nomornya. pasti lihat ada nomornya. Tapi lain Kan dong nggak kalau mesti di saya endorse kasih lah. oleh seorang wamen kan lain. Kenapa? Kalau di endorse oleh seorang wamen ini langsung Masa dari Wamen wamen. yang endorse Wapres ya? Bukan, kebalik. Bukan lah. Wapres Wapres endorse endorse lah. Pak Wapres udah hebat lah, punya ini sendiri, punya karakter sendiri lah. Gitu. Gue juga punya karakter yang begini, Pak Wapres punya karakter yang gimana? Kan Kalau milenial dia. Pak Wapres buka lapor Bukan mas. zaman kolonial. Kalau wamen Nggak pakai gitu-gituan. Langsung Gua kasih nomor. aja, gua kasih nomor gua. Ya resikonya hang nih, lihat ini. hang.
Heng, Kan handphone makanya gue. kenapa nggak pakai nomornya Wapres aja dikasih. Ya, Coba nanti tahu kita nggak nomornya kasih lah. Wapres? Gue nggak punya. Nah, ketemu lagi di lanturan minggu depan.